Pak Unun. Minum teh lo? Enak nih kayaknya. Enak, mantap. Wah, luar biasa. Pak Wido perlu tahu bahwa dalam kelor mengandung potasium 3 kali lipat daripada pisang, kalsium 4 kali lipat daripada susu, vitamin C 7 kali lipat daripada jeruk, vitamin A 4 kali lipat daripada wortel. Dari kandungan tersebut, teh kelor itu banyak memberikan manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita yang sangat berguna bagi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita hadapi seperti saat ini. Mari Pak Unun, silakan. Pak Unun, sekarang sudah tanggal 1 Juni saja. Tidak terasa sudah kita akan merayakan hari ulang tahun yang ke-75 tahun dari negara kita. Berbicara tentang kemerdekaan negara kita, tentunya tidak terlepas dari dasar dan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Iya, benar sekali Pak Wido. Pada saat itu, para founding fathers kita atas perjuangan mereka sehingga memilih dan bersepakat menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah dasar negara kita. Tapi Pak Unun, apakah kita menyadari bahwa Pancasila merupakan buah pemikiran dan permenungan dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, saat dibuang ke ND sebagai tahanan politik dari para penjajah? Sebagai orang NTT, tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita, di mana nilai luhur Pancasila berasal dari keberagaman dan kesederhanaan masyarakat ND yang menunjukkan bahwa kesederajatan dalam perbedaan dan keanekaragaman merupakan nilai humanisme yang universal. Soekarno menyadari bahwa nilai-nilai ini dapat mempersatukan dan menjamin kelanggengan NKRI sebagai warisannya kepada anak cucu tercinta. Mari dilanjutkan minumnya Pak Unun. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak berdua. Selamat pagi. Serius sekali kelihatannya. Apa yang sedang diperbincangkan? Kami sedang perbincangkan soal presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang pernah dibuang ke ND, di mana kemudian mendapatkan inspirasi sehingga mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau menurut Pak Hari bagaimana? Kalau menurut saya, Presiden Soekarno adalah visioner bangsa. Dalam permenungannya yang dalam, ia juga memiliki dugaan akan adanya ancaman pemecah keutuhan NKRI di masa depan. Dan hal ini benar adanya. Harus kita akui bahwa sekarang nilai luhur Pancasila sudah mulai memudar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan 5 penyebab memudarnya nilai Pancasila, yaitu pengetahuan yang minim terhadap pengamalan Pancasila, eksklusivisme dari kelompok tertentu dalam masyarakat, kesenjangan sosial, pelembagaan yang bertentangan dengan Pancasila, serta kurangnya keteladanan yang ditampilkan. Betul sekali Pak Hari. Apalagi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtiru Laiskodat, dalam bukunya Menjaga Api Pancasila untuk Keutuhan Bangsa, Pancasila dilahirkan dari etos leluhur Nusantara yang bersifat religius dan gotong royong dalam bertani dan acara budaya. Perpaduan religius dan keragaman budaya menjadikan Nusantara sebagai tempat penyerbukan budaya yang kemudian dikembangkan menuju terbentuknya Pancasila. Kalau menurut Ibu Dewi bagaimana? Kalau menurut saya, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hari, maka di sini Pancasila hadir guna mengeliminasi kekhawatiran kita dengan merosotnya jiwa patriotisme terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa, dan juga adanya ancaman disintegrasi yang semakin nyata di depan kita. Dengan mengembangkan sikap menghormati kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kita mengakui kebersamaan derajat tanpa membeda-bedakan, meningkatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, di mana kita mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama,
serta mengambil sikap adil terhadap sesama, kita dapat ikut andil dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Apalagi saat ini, dunia sedang digemparkan oleh wabah virus, di mana semua bangsa sedang diuji. Persatuan yang kokoh dari semua komponen elemen bangsa menjadi modal utama dalam kita mengatasi masalah ini. Benar sekali, Bu Dewi. Melihat perkembangan wabah novel coronavirus atau COVID-19, kita harus sadari bersama bahwa bencana non alam ini bukan masalah yang sederhana. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak, termasuk kita semua yang hadir di sini, untuk bersatu mengatasi wabah virus corona ini. Ini bukan apa, tapi untuk masa depan bangsa kita. Betul, Pak Unun. Wabah virus corona mestinya menjadi momen bersatu bagi seluruh komponen bangsa. Infrastruktur dan alat deteksi masih terbatas. Yang perlu dilakukan saat ini adalah saling membesarkan jiwa, memotivasi untuk optimis menghindari corona. Pancasila yang kita rayakan hari ulang tahunnya ini juga selalu menyerukan semua elemen bangsa untuk bersatu, saling bahu-membahu dalam menghadapi setiap permasalahan termasuk wabah ini. Oh ya, Pak Hari, Ibu Dewi, Pak Unun, saya jadi ingat bahwa Soekarno pernah berujar, kita butuh revitalisasi dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, agama, dan budaya Indonesia yang berbineka. Maka dari itu, Pak Widodo, ucapan Soekarno ini wajib kita cermati, kita renungkan, dan kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa kita di masa ini. Bukan begitu, Ibu Dewi? Iya, benar sekali. Karena Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa Indonesia merupakan keputusan para pendiri bangsa yang final dan mengikat demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Lagi buat apa nih? Bahas apa nih? Kami sedang diskusi terkait dengan Pancasila, terutama dalam masa-masa sulit saat ini. Pancasila diwariskan oleh Presiden Soekarno kepada kita, tentunya sebagai bekal bagi kita guna menghadapi permasalahan hidup yang mengancam keutuhan negara. Ibu Dewi, Bapak Ibu, menurut saya hidup tak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada persimpangan, masalah, bahkan air mata agar kita dapat lebih bijaksana dan bekerja keras dengan kekuatan kita serta menjalin persatuan guna bersama-sama keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Bung Karno telah menunjukkan bahkan di saat yang paling hina dan terhimpit sekalipun, asalkan dilandasi dengan ucapan syukur dan hati yang ikhlas, maka masalah apapun akan terlewati. Nusa Tenggara Timur patut berbangga telah menunjukkan indahnya keberagaman yang berjalan secara sederajat tanpa membeda-bedakan sebagai dasar lahirnya Pancasila. Dalam buku Menjaga Api Pancasila untuk Keutuhan Bangsa yang ditulis oleh Bapak Victor Buntilo Leskodat, nilai-nilai Pancasila adalah api yang menerangi perjalanan bangsa dan dimanifestasi dalam kebijakan yang melindungi semua warga negara tanpa kecuali. Nilai-nilai api Pancasila terimplikasi dalam semangat dan cara hidup seperti yang telah diwariskan oleh leluhur bangsa kita, antara lain kerukunan, kejujuran, toleransi, keramahan, cinta damai, demokrasi, serta gotong royong. Mari rapatkan barisan dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negara kita, serta tegakkan kembali Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat lahirnya Pancasila
kita wujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2020. Salam Pancasila.